Kakinya mama yang area sebelah kiri itu warnanya lebih gelap dari sebelah kanan, lebih gelap ya. Selain itu muncul luka yang nggak tahu dari mana asalnya gitu, tiba-tiba gelap aja. Ketika ngelihat bentuk kakinya mama, aku udah mulai curiga. Aku dulu pernah cerita bahwa mamaku penderita diabetes udah 12 tahun lamanya. Yang paling sering dikeluhkan sama mama adalah kaki. Jadi ngerasain kram, nggak nyaman di kaki, kesayat, bahkan bengkak dan sulit untuk jalan. Masalah kaki ini juga yang bikin mama enggan untuk berolahraga. Padahal bagi penderita diabetes, olahraga itu adalah hal yang sangat bagus untuk membantu mengontrol gula darah, berat badan maupun produksi insulinnya. Awalnya aku pikir kram kaki yang dirasakan oleh mama itu karena diabetik neuropati. Jadi efek dari gangguan saraf karena gula darah yang terlalu tinggi. Namun akhir-akhir ini, sekitar 3 bulan belakangan ini, aku baru ketemu mama dan aku lihat kakinya mama yang area sebelah kiri itu warnanya lebih gelap dari sebelah kanan, lebih gelap ya. Selain itu mulai muncul diabetik dermopati di mana adanya kecoklat-coklatan, kehitam-hitaman di area kaki, dan luka yang semakin sulit untuk sembuh. Jadi ketika kegores lukanya atau terjatuh gitu perlu waktu 2-3 bulan baru bisa sembuh. Selain itu muncul luka yang nggak tahu dari mana asalnya gitu, tiba-tiba gelap aja. Ketika ngelihat bentuk kakinya mama, aku udah mulai curiga. Ini udah bukan diabetik neuropati lagi kalau sampai ada perubahan warna pada kaki. Ini udah mengarah ke gejala perifer artery disease. Perifer artery disease adalah penyakit arteri perifer yang disebabkan karena penyumbatan pembuluh darah arteri, terutama yang paling sering di area ekstremitas, jadi di area tangan maupun di area kaki. Ketika pembuluh darah yang menuju ke bagian ekstremitas tangan maupun kaki dia menyempit, maka otomatis pasukan darah yang penuh dengan nutrisi dan oksigen itu tidak bisa berjalan dengan lancar. Jika dibiarkan terlalu lama bisa menyebabkan penyumbatan total yang otomatis bisa meningkatkan resiko ke critical limb ischemia. Jadi adanya kekurangan aliran darah pada kaki sehingga menyebabkan kematian jaringan di sana. Apalagi kalau misalnya sampai terjadi luka di kaki tersebut karena asupan darahnya berkurang ke area tersebut sehingga nutrisi yang dibutuhkan untuk menyembuhkan luka tidak bisa optimal di sana. Akhirnya bikin luka semakin sulit untuk sembuh, meningkatkan resiko munculnya bakteri, dan jika dibiarkan terus-menerus yang meningkatkan resiko amputasi pada penderita diabetes. Ya. Akhirnya aku langsung bawa mama kontrol ke dokter spesialis bedah vaskuler. Ngapain kok orang diabetes dibawa ke spesialis bedah vaskular? Karena itu berhubungan sama pembuluh darahnya mama. Dan yang paling mengerti terhadap pembuluh darah di area kaki terutama itu adalah dokter spesialis bedah vaskuler. Di sana dilakukan pemeriksaan USG Doppler di area pembuluh darah kakinya mama. Dan ternyata memang di sana di area pembuluh darah arteri ada penyempitan di bagian kaki sebelah kiri yang menyebabkan berkurangnya pasokan darah penuh dengan nutrisi maupun oksigen ke area kakinya mama sehingga kakinya menjadi lebih hitam dan gelap. Itu juga menyebabkan keluhan kram, nyeri, bengkak terus-menerus ketika berjalan, dan rasa yang teramat sangat tidak nyaman ketika melakukan aktivitas. Nah, jika dibiarkan dan tidak disegera ditangani, nah itu tadi, akan ada penyumbatan total yang menyebabkan kematian jaringan sehingga bisa meningkatkan resiko diabetic foot, entah itu ulkus, gangren, bahkan sampai ke amputasi. Disarankan untuk melakukan tindakan angioplasti
dan laser EVLA untuk memperbaiki pembuluh darah pada kakinya mama. Jadi prosesnya itu akan diberikan kontras atau pewarna di area pembuluh darah kaki, dilihat penyumbatannya di mana, lalu dimasukkan wire untuk membantu memperbaiki sumbatan-sumbatan itu. Area penyempitannya itu diperbesar dengan balon angioplasti dan tindakannya cukup mahal karena alatnya juga mahal dan gak semua rumah sakit punya alat ini untuk membantu memperlancar area pembuluh darah kakinya mama. Tindakannya baru dilakukan kemarin. Astungkara syukurnya setelah dilakukan tindakan mama bisa pulih dengan baik gitu ya. Biasanya pada orang awam, kram maupun perubahan warna pada kaki itu tidak terlalu dianggap genting gitu. Jadi kayak ya udahlah biasa aja, udah kram tiap hari kok gitu. Perubahan warna paling juga karena sering keinjek-injek. Padahal jika itu dibiarkan terus-menerus adalah harga satu kaki, ya kan? Jadi ketika sudah ada penyumbatan maka akan semakin sulit untuk menolong kaki tersebut yang meningkatkan resiko amputasi. Nah, syukurnya aku tahu ini pada mama sebelum terjadi penyumbatan. Jadi baru ada perubahan warna, belum ada penyumbatan total pada area pembuluh darah tersebut. Jadi masih bisa diselamatkan dan semoga saja dengan tindakan tersebut bisa meningkatkan kualitas hidup mama yang meminimalkan rasa sakit pada kaki sehingga nanti mama bisa melakukan olahraga lagi ketika kakinya udah nggak ada kram gitu ya. Gejala yang paling umum terjadi ketika kalian mengalami arteri perifer disease itu kram ya. Kalau kramnya muncul karena posisi duduk, kalian bersimpuh atau duduk lama, kramnya muncul itu wajar karena pembuluh darah di sana tersumbat sebentar, dan ketika kalian merilekskan kaki lagi, kramnya menghilang. Itu wajar. Namun kalau kramnya muncul terus-menerus, tidak menghilang sepanjang hari, yang paling enak dibuat rebahan, tapi ketika dibuat jalan kram yang muncul lagi, maka itu sebagai pertanda yang harus segera kalian konsultasikan. Ya. Kedua, mati rasa atau kelemahan pada kaki. Mati rasa itu kalau kalian nyentuh kaki atau kena panas, kena dingin, kena kerikil, itu nggak ngerasain apa-apa sama sekali di area kaki, maka itu udah ada masalah di area saraf maupun pembuluh darah pada kaki. Dan kelemahan kaki yang biasanya bisa dipakai jalan 30 menit nggak capek, terus ini cuma dipakai keliling rumah aja udah capek, nah maka itu udah perlu diwaspadai. Rasa dingin pada kaki. Tubuh yang lancar aliran pembuluh darahnya biasanya akan terasa hangat. Namun jika kaki kalian terasa dingin sepanjang waktu, sepanjang hari ketika dipegang, maka itu sudah menjadi pertanda aliran darah tidak lancar pada kaki. Luka di area kaki yang lama sembuhnya bisa berbulan-bulan lamanya, bahkan sampai muncul borok, wah itu sudah benar-benar pertanda adanya masalah pada pembuluh darah kaki. Perubahan warna di kaki jangan disepelekan. Misalnya perubahan warna agak sedikit hitam, oh mungkin kena matahari, oh jangan salah ya. Kalau misalnya sebelah kiri kanan sama-sama berubah warna ya mungkin, tapi kalau cuma sebelah kiri aja kayak mamaku, maka harus segera diperiksakan. Rambut rontok atau pertumbuhan rambutnya melambat karena aliran darah tidak lancar sehingga menyebabkan rambut tidak tumbuh di area kaki. Pertumbuhan kuku kaki lebih lambat, yang biasanya potong kuku 2 minggu sekali, kok ini udah 1 bulan 2 bulan nggak potong kuku, itu perlu diwaspadai. Dan nyeri saat menggerakkan lengan, tangan, lalu kram, apalagi jika saat menggerakkan kaki. Nah, itu jika berlangsung sepanjang hari, harus segera kalian konsultasikan ke dokter. Nah, kalau cuma kram-kram nyeri biasa aja yang bisa menghilang dengan sendirinya, mungkin nggak perlu dikonsultasikan ke dokter. Tapi kalau kram itu tidak hilang sepanjang hari dan kalian punya faktor resiko seperti merokok, punya penyakit diabetes mellitus, obesitas, suka makan yang kolesterol tinggi, hipertensi, tekanan darah tinggi, lemak berlebih, usia di atas 50 tahun,
punya riwayat penyakit arteri perifer maupun penyakit jantung, maka aku sarankan segera dikonsultasikan keluhan itu. Jangan dianggap remeh karena itu harga dari satu kaki ataupun satu tangan ya. Gimana cara untuk mencegahnya? Jika kalian sudah merasakan kram kaki yang sepanjang hari terus-menerus gitu ya, tapi masih bisa beraktivitas, disarankan untuk mengurangi rokok, menstabilkan kadar gula darah, mengurangi terutama makanan tinggi kolesterol, banyak olahraga, beraktivitas untuk membantu melancarkan pembuluh darah, makan makanan yang mengandung lemak baik, jadi membantu untuk mengurangi kolesterol maupun penyumbatan dan penyempitan pada pembuluh darah, serta mempertahankan berat badan yang sehat. Ya, nanti aku bakal share perkembangan dari hasil angioplastinya mama di area kaki gimana, karena sekarang mama baru masih dirawat di rumah sakit ya. Minta doanya semoga hasilnya baik sehingga bisa meningkatkan taraf hidupnya mama ya. Dan kalau ada pertanyaan atau ada yang disusikan, silahkan komentar di bawah, dan teman-teman see you di video lanjutan ya. Bye bye.